Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya dari Prodi S1 Manajemen semester 2 akan melanjutkan tugas video mengenai strategi sejarah ekonomi Indonesia berdasarkan 6 pilar taksonomi Bloom. Di sini ada level pertama, yaitu mengingat saya menguasai lini masa krusial perjalanan ekonomi Indonesia mulai dari era ekonomi kolonial, nasionalisasi perusahaan asing di era Orde Lama, hingga kebijakan stabilitas dan pertumbuhan di era Orde Baru. Saya juga mengingat dengan tepat peristiwa-peristiwa fundamental seperti krisis moneter pada tahun 1998. Mungkin periode booming komoditas ini itu hingga transaksi menuju ekonomi ini digital. Di masa kini pengusahaan fakta sejarah ini menjadi berbasis kredibilitas. Dan saya juga dalam berbicara mengenai konteks ekonomi nasional ini sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri. Dan ada kedua, yaitu di level 2 ini adalah saya memahami pola atau dibalik perubahan kebijakan ekonomi dari masa ke masa. Mengapa Indonesia beralih dari kebijakan subsidi impor ke orientasi ekspor, serta bagaimana dampak struktural dari setiap perubahan rezim ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan saya juga memahami bahwa ekonomi Indonesia memiliki karakteristik resiliensi yang unik, yang selalu mampu bangkit dari berbagai guncangan sejarah melalui kekuatan konsumsi. Dan ada juga di level 3, yaitu menerapkan. Mengapa secara praktis saya menerapkan pembelajaran dari sejarah untuk menghindari kesalahan masa lalu dalam pengambilan keputusan manajerial. Dan saya juga menggunakan instrumen kebijakan masa lalu yang berhasil sebagai referensi dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif, yang relatif, terutama dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan inflasi yang secara historis merupakan tantangan berulang di Indonesia. Dan ada juga di level 4, yaitu menganalisis. Mungkin saya selalu menganalisis atau mampu menganalisis korelasi antara peristiwa politik sejarah dengan pergeseran struktur ekonomi hingga ke sektor jasa dan digital. Dan saya juga melakukan bedah analisis terhadap kegagalan dan keberhasilan. Mungkin sedikit saya akan menjelaskan lagi, sehingga pada ekonomi di masa depan ini keputusan yang saya ambil didasarkan pada analisis komparatif yang tajam dan relatif. Dan mungkin ada di level 5, yaitu mengevaluasi, di mana saya memiliki kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai paradigma ekonomi yang pernah diterapkan di Indonesia, seperti sistem ekonomi Pancasila. Saya mengkritis kebijakan ekonomi historis berdasarkan dampak terhadap kesenjangan sosial dan keberlanjutan sumber daya alam. Dan guna ini memastikan bahwa strategis ekonomi yang saya jalankan saat ini tetap etis dan sesuai dengan jalan diri bangsa. Mungkin yang terakhir ada mencipta. Pada tahap terakhir ini saya mampu merancang atau visi ekonomi baru yang mengisikan atau menjelaskan nilai-nilai historis dengan tuntunan di masa depan, yang menciptakan strategis bisnis yang memadukan semangat gotong royong dengan teknologi modern untuk membangun model ekonomi yang inklusif. Dan saya juga berperan sebagai jembatan yang membawa kearifan masa lalu ke dalam inovasi masa depan untuk kemandirian ekonomi nasional. Mungkin penjelasan dari saya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.